Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan YouTuber pemula. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing trik tip YouTube bagi sesama YouTuber pemula, tempat belajar bersama antara kita sesama YouTuber pemula. Kali ini rekan-rekan kita akan membahas dan belajar bersama tentang manfaat memasang wajah YouTuber besar di setiap video kita untuk mengaitkan video kita dengan video-video mereka para YouTuber besar. Namun sebelumnya rekan-rekan, izinkan Pak Tua mendoakan kepada rekan-rekan semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang, subscriber 1000 segera tercapai, 4000 jam tayang segera tercapai, segera bisa dimonetisasi channel YouTube-nya, dan bagi yang sudah monetisasi semoga segera mendapatkan dolar sehingga mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Rekan-rekan, kembali kepada topik pembahasan kita. Manfaat memasang wajah YouTuber besar di video kita untuk mengaitkan video kita dengan video para YouTuber besar. Jadi misalnya ketika kita punya video channel tutorial, kita pasang wajahnya Insan Tutor, kita pasang wajahnya Dan JJ, Atina Khairunisa, kita pasang wajah-wajah YouTuber besar yang lain atau siapapun boleh yang berkaitan dengan satu tema channel tutorial. Bagi yang channelnya mancing, kita pasang wajah Gondrong Labanan misalnya, atau channel-channel yang lain, silahkan. Dan itu ternyata rekan-rekan bisa dan bermanfaat sekali. Jadi dalam rangka mengaitkan video kita dengan video para YouTuber besar tersebut, agar video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube, sehingga direkomendasikan kepada penonton YouTuber besar tersebut. Dengan catatan rekan-rekan video kita setema dengan video YouTuber besar yang wajahnya kita pasang di video kita tersebut. Itu lebih efektif dibandingkan ketika kita memasang wajah YouTuber besar tetapi tidak berkaitan dengan video kita. Rekan-rekan, ada banyak cara sesungguhnya ketika kita ingin mengaitkan video kita dengan video para YouTuber besar. Misalnya melalui judul. Jadi kita bisa mengaitkan video kita dengan video yang lain akan mendapatkan rekomendasi, direkomendasikan kepada penonton YouTuber besar dengan cara membuat judul yang mirip-mirip. Nah, ini disarankan oleh rekan saya belajar dengan channel Belajar YouTube bersama Bentolang. Jadi beliau menyarankan ketika ingin videonya dikaitkan atau direkomendasikan kepada penonton YouTuber besar, temanya, judulnya, topiknya dibuat sama atau mirip-mirip, bukan sama persis tapi mirip, sehingga oleh YouTube algoritmanya membaca bahwa video kita memang setipe, setema, sehingga direkomendasikan. Kemudian ada juga yang menggunakan thumbnail, misalnya channel Durasi Nyaman. Berdasarkan risetnya katanya bahwa untuk mengaitkan video kita dengan video channel YouTube besar itu dengan cara membuat thumbnail yang mirip, bukan sama persis tapi dengan mirip. Mungkin jenis fontnya, penataan posisi gambar dan tulisannya, warnanya, dan pernik-pernik yang lain kita buat sama. Tapi tentu judulnya berbeda, hanya kita buat semirip mungkin. Itu disarankan oleh Durasi Nyaman. Kemudian ketika memasang wajah YouTuber besar di channel YouTube kita, ini biasa dilakukan oleh channel Blian Tutorial. Blian Tutorial selalu memasang wajah atau videonya Insan Tutor di setiap video. Jadi ketika dia menjelaskan satu tema, satu judul tertentu, satu pembahasan, kemudian di depannya pasti ada smartphone yang di situ memutar wajah Insan Tutor. Ini dalam rangka mengaitkan antara video Blian Tutorial dengan video Insan Tutor yang kebetulan juga memang satu tema, sama-sama channel YouTube tutorial atau tutorial YouTube. Nah, kita bisa mencoba rekan-rekan berkaitan dengan hal itu, kita bisa mengaitkan video kita dengan video channel besar dengan cara memasang wajah. Atau bisa juga yang dua tadi, membuat thumbnail yang mirip, membuat judul yang mirip. Tapi yang kita bahas kali ini adalah memasang wajah YouTuber besar di setiap video kita. Namun satu hal yang perlu diingat rekan-rekan, ada satu catatan bahwa untuk bisa memasang wajah YouTuber besar, YouTuber sukses di setiap video kita tentu harus mendapatkan izin dari YouTuber besar tersebut. Sebab tanpa seizin dia bisa jadi kemudian kita diprotes atau yang punya wajah itu kemudian
kepada YouTube, dia melaporkan sesuatu yang negatif terhadap channel kita, bisa video kita di take down. Bagi yang sudah monet bisa di dismonet misalnya. Jadi harus hati-hati. Jadi kita harus mendapatkan izin. Apalagi kita masang wajah artis misalnya, itu tentu nggak sembarangan. Kita harus memang sungguh-sungguh punya izin. Nah, ini penting sekali kita sadari, sebab kita tidak bisa segampang itu kemudian kita memasang wajah siapapun di setiap video kita. Tentu harus ada izin. Dan ini faktor penting yang harus kita perhatikan. Kita meminta izin kepada beliau-beliau untuk memasang wajahnya di video kita dalam rangka mengaitkan video kita dengan video mereka, agar video kita direkomendasikan juga kepada penonton YouTube mereka. Jadi ini penting rekan-rekan. Syaratnya, video yang kita pasang wajah YouTuber besar itu video yang setema. Jadi misalnya video kita tentang tutorial YouTube, tentang trik tip YouTube, maka kita bisa memasang wajah misalnya Dan JJ, kita bisa masang wajah Adelina Khairunisa, kita bisa masang wajah Insan Tutor. Tapi dengan catatan mendapatkan izin dari beliau-beliau. Kalau channel kita tentang mancing, kita bisa masang wajah Gondrong Labanan misalnya. Karena memang diakui channel mancing Gondrong Labanan sudah luar biasa, sudah besar sekali. Kita bisa masang wajahnya, tapi izin. Jadi catatannya itu rekan-rekan, izin jangan dilupakan. Jika tidak, bisa di take down, video kita bisa dihapus. Minimal kena bagi yang sudah monetisasi, bisa kena dolar kuning. Hapusnya bisa di take down, dihapus oleh YouTube video kita. Kan iman-iman itu, jadi kalau video kita sampai di take down. Namun sesungguhnya rekan-rekan, usaha-usaha yang kita lakukan itu butuh effort, butuh usaha. Di samping kita memasang video YouTuber besar, memasang wajah YouTuber besar di video kita, tentu konten YouTube kita juga harus punya kualitas, bermutu, bermanfaat, ada nilai guna yang kita tawarkan, yang kita berikan kepada penonton YouTube kita. Sebab begini, rekan-rekan, jika video kita video yang buruk dalam sisi konten, bukan dalam sisi gambar, dalam sisi konten yang buruk. Ketika kita masang wajah YouTuber besar di video kita dengan konten yang buruk itu, maka yang terjadi bukan kita mengangkat harkat martabat YouTuber besar, justru sebaliknya malah kita menjatuhkan. Jadi ketika kita masang wajah YouTuber besar, YouTuber yang sudah terkenal, yang sudah punya subscriber banyak sekali itu dalam konteks kita mengangkat harkat mereka. Bukan justru sebaliknya kita menjatuhkan. Nah, jika konten kita tidak bermutu, jika konten kita tidak berkualitas, yang terjadi bukan kita mengangkat harkat martabat mereka, justru malah menjatuhkan. Maka ini jangan sampai terjadi seperti itu. Setiap kali kita memasang wajah YouTuber besar, YouTuber sukses, tentu harus berdampak positif, mengangkat harkat dan martabat mereka. Sehingga mereka merasa istilahnya tidak dijatuhkan. Caranya, ya video-video kita yang dipasang wajah mereka itu adalah video-video yang bermutu, video-video yang berkualitas, video-video yang bermanfaat. Semoga channel YouTube-nya terus tumbuh dan berkembang, dan dorong, bantu video-video Pak Tua untuk terus tumbuh dan berkembang juga. Tonton video-video Pak Tua, karena ada banyak yang bermanfaat bagi kita semua para YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.